menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 32, demikian firman Tuhan. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita menghadapi pergumulan dan penderitaan yang sangat berat, kita akan merasa terpuruk dan tinggal sendirian. Kita merasa orang yang paling malang dari seluruh umat manusia. Hal ini akan menyebabkan mata kita buta, sehingga kita tidak dapat melihat jalan keluar dari penderitaan tersebut. Kita tidak dapat melihat hal yang baik dan keindahan di sekitar kita. Kita tidak dapat melihat kehadiran orang-orang baik di sekitar kita juga. Semua kelihatan suram dan gelap dan serba menyusahkan. Bahkan mata hati kita tidak dapat melihat kehadiran Allah di sekitar kita. Karena pikiran bahwa kita adalah orang yang paling malang dari seluruh manusia, pikiran kita juga menjadi sesat. Kita berpikir bahwa penderitaan itu tidak akan berakhir. Kita cenderung berpikir bahwa penderitaan yang kita alami akan berakhir pada kematian. Penghiburan dan motivasi dari orang-orang lain, bahkan dari sahabat-sahabat terdekat, kita curigai dan kita berpikir itu sebagai ejekan bagi kita. Firman Tuhan yang seharusnya menguatkan dan meneguhkan, kita kemudian tidak mempercayainya. Saudara-saudaraku, perasaan bahwa kita adalah orang yang paling malang, orang yang tinggalkan sendirian, menyebabkan perkataan kita akan cenderung negatif. Lebih banyak meratapi keadaan dan bersungut-sungut, bahkan ada yang lebih parah, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Pikiran bahwa kita adalah orang yang paling malang dari seluruh manusia membuat hati kita remuk dan jiwa kita terhimpit. Kita merasa orang yang paling malang dan tidak berguna. Akhirnya akan membuat kita stres dan depresi. Akibatnya, kita akan lumpuh karena keputusasaan dan mati dalam kesengsaraan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Penderitaan dan sukacita adalah seperti dua sisi mata koin yang tidak terpisahkan, karena susah dan senang silih berganti dalam kehidupan ini. Tentang penderitaan, sesungguhnya semua orang akan mengalaminya, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Hal yang membedakannya adalah soal bagaimana kita menghadapi penderitaan tersebut. Orang yang tidak percaya akan menghadapi penderitaan seperti yang kita sebutkan di atas. Matanya akan jadi buta, pikirannya sesat, hatinya remuk, menjadi stres dan depresi. Perkataan-perkataannya juga akan selalu negatif, dan kemudian akhirnya berputus asa dan mati dalam kesengsaraan. Orang yang percaya akan menghadapi penderitaan dengan cara yang berbeda. Hal itulah yang diajarkan oleh pemazmur kepada kita dalam renungan hari ini. Dalam menghadapi penderitaan, orang yang percaya akan tetap percaya kepada Tuhan. Dia akan tetap beriman dan berkata seperti pemazmur di dalam Mazmur 116 ayat 10 yang berkata, "Aku percaya sekalipun aku ini tertindas." Iman percayanya menguatkannya untuk melewati penderitaan dan akhirnya memperoleh kemenangan karena imannya. Karena imannya, maka matanya akan tetap terbuka. Dalam penderitaan yang sangat berat, orang percaya masih dapat terbuka melihat kehadiran Tuhan yang menyertainya dalam penderitaan, sehingga dia dimampukan melihat akhir penderitaan yang akan berujung pada kemenangan dan sukacita. Dalam penderitaan yang sangat berat, dia akan dimampukan melihat masih ada hal-hal baik dan indah di sekitarnya, dan dapat melihat masih ada orang-orang baik yang hadir di sekitarnya. Orang yang percaya menghadapi penderitaan dengan imannya akan dapat berpikir baik dan berpikir positif.
Orang percaya akan berpikir positif dengan melihat bahwa penderitaan itu hanya sebagai ujian yang membentuk dia lebih baik untuk membuktikan kemurnian iman dan kesetiaannya. Dia akan mampu berpikir bahwa penderitaan itu adalah sebuah anak tangga untuk naik ke level iman dan kehidupan yang lebih baik. Dengan iman percaya, orang percaya dimampukan memiliki hati yang teguh dan iman pengharapan. Dia akan percaya kepada firman Tuhan, akan tabah menghadapi penderitaan, dan bersuka cita dalam pengharapan. Dia tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau di dalam Tuhan tidak ada penderitaan, tetapi dia yakin akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertainya dalam setiap pergumulan dan penderitaan tersebut. Kemudian, orang percaya akan berkata-kata dengan hal yang positif di dalam doa dan berseru-seru meminta tolong kepada Tuhan dan menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan. Dengan iman percaya, dia akan dimampukan bersaksi tentang keadilan dan kasih penyertaan Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Dan itu kemudian akan diceritakan kepada generasi-generasi yang berikut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, teladan yang patut kita tiru dalam menghadapi penderitaan adalah Yesus. Dalam kesendiriannya menanggung derita, dia berseru kepada Bapaknya, sehingga dia dimenangkan dan ditinggikan serta diagungkan. Karena itu, dalam menghadapi penderitaan yang sangat berat, tetaplah percaya kepada Tuhan, supaya kita dapat melihat kehadiran Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetaplah teguh dalam pengharapan, tabahlah dalam penderitaan, dan beritakanlah kasih dan keadilan Tuhan kepada semua manusia dan kepada generasi yang berikut. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kebaikan dan penyertaan-Mu kepada kami, bahkan ketika kami menghadapi penderitaan. Maka bimbing kami dengan Roh Kudus, tetap yakin teguh kepada Tuhan dalam semua penderitaan kami, sehingga kami dapat melihat kehadiran Tuhan, menyertai, menolong, dan memenangkan kami. Sehingga kami dikuatkan bersaksi tentang kasih dan keadilan-Mu kepada semua manusia dan generasi yang berikut. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menyaksikan kebaikan Tuhan. Selamat bersyukur dan menyeru-nyerukan nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.